memberitakan Injil, kan Iya. gitu. Itu aja beritakan Injil, makanya beritakan Injil. Tidak pernah mengatakan jangan kamu salah, kamu salah, kamu salah. Nggak boleh gitu, sakit hati orang. Karena kalau kita menyakiti hati orang, timbul kebencian, artinya sama juga dengan membunuh. Ya, Padahal tapi kan dikatakan demi membunuh. keselamatannya dia nggak apa-apa, Pak. Nah, kami nggak boleh gitu. Kami nggak boleh. Itu Islam boleh, kalau kami nggak boleh. Bible kan mengatakan bahwa lebih baik matamu satu masuk ke dalam neraka daripada dua-duanya Iya, masuk ke itu dalam kan neraka. istilah saja. Yesus berkata seperti perumpamaan. Tidak mungkinlah mata saya congkel kalau salah begitu. Masa langsung Enggak, maksudnya sebelum matanya dicongkel, alangkah enggak baiknya ada. Bapak Enggak ada mungkin mata gitu. dicongkel, Pak. Enggak mungkin mata dicongkel, enggak. Jadi kami dikatakan jangan kamu menghakimi orang, ya. Tapi beritakanlah Injil. Cukup beritakan saja. Jangan kamu salah, kamu salah, kamu salah. Enggak boleh. Sakit hati orang Jadi, kita. Kalau tidak mengatakan yang salah itu salah, berarti kan Enggak, kan nggak ada kitabnya. Anda Kan berarti dia bisa baca. mengurangi kan Sadar amanahnya. dia. Lo nggak tahu lah itu. Itulah perintah Alkitab kami. Saya tidak bisa bantah nih. Berarti Pak Jul membantah Alkitab saya. Alkitab saya mengatakan jangan menghakimi, jangan menentukan masuk surga atau tidak. Saya tidak berhak mengatakan orang masuk surga atau tidak masuk surga. Tidak ada itu. Hanya Tapi Tuhan kan yang menentukan. Ada Ya. perintahnya, Pak, jangan kau menambahi, jangan kau Ya, mengurangi. makanya itu kan sudah kita bacakan sama dia, dibaca sama dia sendiri. Kalau dilakukan terserah, kalau nggak mau ya tergantung dia sendiri, Pak. Jangan kita mengatakan kamu salah ya, nggak boleh gitu, sakit hati orang. Kalau agama itu menyakiti hati orang, itu agama yang salah itu. Ya, maksud saya gini loh, Pak. Sesuatu yang sudah jelas salah harus disampaikan sebagai pengingat kepada saudara-saudara. Kan sudah dibaca. Ya udah cukup sampai itu aja. Kami cukup hanya membacakan, kita belajar bersama. Jangan katakan matamu hitam, matamu jelek, matamu buta. Nggak boleh gitu. Kamu salah, kamu salah. Kan sakit hati orang. Akhirnya tidak bersahabat. Ya kan? Ya, tapi itu lebih baik demi keselamatannya. Ya bagi kan? Islam. Tapi di Tuhan kami nggak boleh. Itu bukan lebih baik. Lebih malah dikatakan gini, orang. Pak. Malah menjauhkan orang dari kami. Karena kita bicara hanya dengan kasih, lemah lembut. Itu bukan lemah lembut lagi namanya tuh. Ya. Enggak, kan ada perintah, Pak. Amsal 6 nomor 20. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan ajaran ibumu. Kan ajarannya kan begitu. Jangan kamu katakan kamu salah, kamu salah, kamu salah. Kalau dipelihara itu, Pak, iya. Artinya kalau ada orang yang menyalahkan atau merusak ajaran itu ya ditegur, Pak. Itu kan pikiranmu. Kalau kami nggak boleh gitu. Nggak boleh. Itu bukan nggak boleh. Terus terang berarti Anda nggak mau melihara gitu loh. Loh, bukan. Kan sudah kita belajar bersama. Ini kita buka. Kan dia kan ada pikiran. Oh iya ya. Kelakuan saya begini. Kan begitu dia. Kalau dia kemudian melanggar, maka kalau cara seperti itu, Pak, kalau cara seperti yang kamu anjurkan itu pasti berantem, Pak, pasti berantem. Bagaimanapun orang namanya disalahkan itu nggak mau orang disalahkan. Bukan ya? Disalahkan, Pak, diingatkan gitu. Diingatkan bagaimanapun caranya. Inilah Alkitab ini kita belajari bersama. Tapi kan nggak memelihara apa yang diamanahkan. Ini kan kamu simpulan. Kita sudah ketika ada orang melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, Bapak mendiamkan. Bukan mendiamkan, kan sudah kita belajar bersama. Dia kan tahu sendiri. Jangan saya menghakimi, kamu salah, nggak boleh gitu, ya. Gimana kawan? Ini Alkitab kita berkata seperti ini. Bagaimana kalau kawan kita? Kan gitu aja. Nggak boleh, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Itu menyakitkan, Pak. Makin menjauhkan orang dari kita, ya. Bukan mengatakan salah, ya, tapi mengingatkan kembali untuk kembali kepada boleh seperti itu. Tapi caramu itu jangan sampai menyalahkan orang, Pak. Ya, saya tidak diangkat menjadi hakim. Sudah jelas-jelas kamu jangan menghakimi, gitu, Pak. Memang tahu kita lihat dia salah, tapi kan, kamu itu salah, kamu nggak masuk neraka, masuk neraka kamu nanti. Nggak boleh gitu, Pak. Nah, kan begini, Pak. Kalau misalnya kita lihat adanya Halo, kok mati? Halo? Tes, suara saya kedengaran? Baru kedengaran, putus, ulangi deh, putus. Iya, kan begini, Pak. Ketika Tuhan itu murka kepada manusia, Tuhan tidak memberikan musibah itu hanya kepada pelaku, tetapi kepada orang-orang yang ada sekelilingnya pun jadi korban. Itu terkait dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Keluaran 15 nomor 26. Tuhan mengatakan begini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, ya, atau ilahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Artinya ketika Tuhan memberikan penyakit seperti layaknya kepada orang-orang Mesir, di mana orang Mesir tidak semuanya jahat, maka semuanya kena. Sama ketika kita membiarkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang diperintah Tuhan, kita diamkan dengan alasan saya tidak mau ada kebencian. Tapi kalau musibah datang, Bapak enggak terhindar. Bapak juga kena kalau Bapak tidak mengingatkan mereka yang melakukan pelanggaran. Gitu loh Pak maksudnya. Ini bukan memerintahkan supaya saya menyalah-nyalahkan mereka, Pak. Kan sudah cukup baca ini saja. Kan sudah cukup ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka sungguh-sungguhlah, ya kan? Dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Itu kan ada nggak salah di sini. Makanya kita semua melakukanlah perintah Tuhan dengan baik. Perintahnya itu apa? Menjaga hukum alam, hukum kesehatan, hukum moral. Itu perintah Tuhan. Iya, benar Pak. Termasuk juga mengajarkan kepada mereka apa yang dituliskan Tuhan kepada Musa, kan gitu. Tapi jangan menyakiti hati mereka dengan cara kamu salah, kamu salah. Ya, mereka akan tersakiti ketika perintah Tuhannya mereka bantah. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku di atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk kau ajarkan kepada mereka. Nah, jadi memang harus diajarkan Pak, nggak bisa didiamkan. Kan sudah dicatat sama Tuhan di jarinya hukum 10 itu. Sudah dicatat kan? Itu pun ditaruh dalam petikan, itu harus baca ya dengan apa? Jangan nggak boleh potong-potong itu. Bapak itu, sebagai orang yang tahu hukum, ketika saudara Bapak melanggar hukum itu masa didiamkan Pak? Saya tidak diangkat menjadi hakim Pak. Aduh. Ya tapi kan perintahnya agar diajarkan. Tapi ya mengajarkan aja bisa, mengajarkan. Tadi kan kita mengawali bahwa Yesus itu datang tidak kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan. Tidak, kan gitu. Makanya kalau mengajarkan baca bersama lah. Jangan kemudian muncul ajaran yang menghalalkan semuanya, tidak ada lagi yang haram. Lalu kemudian Bapak mengatakan ya itu sesuatu yang melanggar menurut apa yang ada di dalam Bible. Tidak ada saya katakan Bapak melanggar itu. Tapi apa yang katakan Bible itu yang kita ikutin, tidak ikutin mereka. Karena begitu saya katakan. Saya tidak berani menghakimi Pak. Jangan kamu paksa saya jadi hakim Pak. Nggak boleh gitu. Berarti Bapak membiarkan sesuatu yang dilanggar. Bukan membiarkan, orang udah kelihatan dan dibaca kok. Jadi kalau misalnya Bapak punya aturan internal dalam rumah tangga, Bapak tulis di dinding rumah. Anaknya melanggar apa yang Bapak simpan. Ya kan ingatkan, lihat. Sebagai bapak ini kan sebagai bapak berhak menghakimi anak saya. Sekarang bapak saya dengan kamu, saya tidak berhak menghakimi kamu, cuma Tuhan yang berhak menghakimi. Berarti ajaran kasihnya hanya dalam ruang lingkup keluarga. Kita belajar bersama, kita bertukar bersama. Jangan menghakimi. Aduh, sudah jelas. Bukan terang-terang itu. Bukan saya mengajarkan untuk menghakimi, tapi sebagai Bapak ini, sebagai tokoh yang paham, yang ngerti, yang masih menjalankan. Tidak menghakimi, silahkan. Kalau tidak menghakimi dengan cara yang baik, ya silahkan. Begitu Pak. Seperti mereka yang Anda katakan orang Batak makan apa tadi? Makan ular, makan iti, makan monyet, makan asu. Itu kan sudah melanggar Pak apa yang ditorehkan oleh kitab yang Anda anggap suci gitu. Nah, Anda membiarkan gitu. Harusnya Bapak dari kelakuan saya pun orang sudah melihat. Orang itu melihat saya juga. Itu artinya sudah memberitahukan itu. Loh, kenapa kamu kan ditanya malah, kenapa kamu nggak makan anjing? Loh, itu anjing makanan orang Batak, bukan makanan yang Tuhan suruh kita makan. Kan begitu kita jawab. Jangan kamu salah, nggak boleh gitu Pak. Ya. Enggak, maksudnya Bapak harusnya bikin saya cara saya begitu. Yang penting jangan menyakiti orang, tapi orang tahu dia salah. Gitu aja Pak. Lebih baik mereka sakit di dunia Pak daripada mereka itu kan katamu. Kan gitu. Itu kan katamu Pak. Bukankah mengingatkan kebaikan itu kepada orang lain itu adalah itu kan perbuatan yang baik? Ya, itu kan kata Juma. Saya kan ikut Alkitab saya Pak. Jadi, Alkitab itu Pak
di dalam Tidak. Matius 5 nomor 19, dan Jangan barang paksa saya siapa seperti kehendakmu. dan barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan memperoleh hidup paling tertinggi di kerajaan langit. Loh, kalau mengajarkan kan nggak saya bantah. Sudahlah Pak, kamu jangan menghobai saya lagi. Saya sudah, pengertian saya Alkitab saya itu, saya berusaha mengingatkan orang, tapi jangan menyakiti hati orang. Begitu Pak. Nah, sekarang begini, Pak. Ya. Masa Saya kamu belum maksa pernah- untuk menyakiti hati orang? Bagaimana? Bukan menyakiti, justru menyelamatkan, Bapak. Enggak. Saya caranya Ibarat- menyelamatkan juga, bukan saya menyelamatkan. Tuhan yang mau menyelamatkan itu, Jadi- bukan saya. Enggak bisa saya. Gini loh, Pak. Jadi Gini, Alkitab saya itu sudah benar itu. Kamu beritakan dan ajarkan, tapi jangan kamu menjadi hakim. Kan begitu. Benar ya, kamu jadi gini, ngomong. Pak. Bukan jadi Jangan hakim. paksakan saya supaya jadi menyakiti hati orang. Nggak mau saya. Analogi sederhananya gini. Bapak menemukan orang yang sedang berdiri di pinggir jurang. Sudah dikatakan, ketika Anda lompat, maju selangkah, maka Anda akan jatuh ke jurang yang... Udah gini aja Pak Juma. Bapak Sepertinya- Anda di situ. Pak Juma. Apa yang begini. Bapak lakukan? Ya, Pak Juma begini aja Pak Juma. Ya, Pak Juma kan sudah mengajarkan ini kepada saya. Alkitab saya benarkan, kamu harapkan kan? Cobalah kamu sendiri dulu melakukan seperti itu dulu, baru nanti saya ikut kamu. Oh gitu cara Pak Juma ya gitu. Kamu dulu periksa dulu dirimu Pak Juma ya, jangan saya. Ini kalau saya sudah lakukan, Bapak, justru Bapak benci ke saya. Loh, kok benci? Karena Bapak mengatakan saya menghakimi Bapak. Padahal tujuan saya itu adalah menyelamatkan Bapak. Misalnya, sabar Pak, misalnya Yesus Karena itu mengajarkan... kan salah. Bukan cara. Misalnya gini. Saya pemahaman saya Alkitab saya itu mengajarkan tapi bukan menyakiti. Misalnya gini Ya. Pak, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Bapak menyembah kepada Yesus. Nah, wujud cinta kasih saya kepada Bapak Tidak adalah ada begitu mengingatkan, Pak. dikatakan Yesus di sana. Aduh. Kan Makanya Pak Juma jangan mengajarkan Alkitab kami loh Pak Juma ya. Minta mohon maaf. Inilah jadi cikal bakal keributan. Saya sudah paham Alkitab saya. Kamu boleh mengajarkan Alkitab saya, tapi jangan menyakiti hati orang. Kan begitu kata Alkitab intinya di situ. enggak, kan Jangan saya kan mengingatkan hidup kekal itu Sudahlah, saya sudah adalah ingat itu. Sudah ingatlah itu. Sudah ingat. Sudah Pak Juma. Saya tuh masuk neraka tuh tidak biarkan saya oh nggak bisa apa yang saya pahami. begitu. Sudahlah Pak Juma. Saya menyayangi Bapak. Supaya saya selamat menurut kepercayaanmu, ya ajarkanlah Menurut Quran. Jangan menurut kamu, kepercayaan jangan suruh kamu Yesus. mengajarkan Alkitab saya. Itu saya sudah paham Menurut- seperti itu. Saya menurut tidak mau ikut ajaran- kamu. Jangan Islam mengajarkan Alkitab saya. Alkitab saya mengajarkan saya, ajarkan, tapi jangan menyakitkan itu Pak intinya. Kamu saya ikut-ikut kamu menyakitkan. Gak mau saya ikut kamu. Terus terang aja, udahlah cukup lah. Jadi mau hotbain saya caranya pakai Alkitab, tapi cara dengan cara menyakiti hati orang. Gak mau saya Betul. menyakiti hati orang. Gak mau saya. Udah, caramu aja. Bukan- terus, kalau caramu itu. Pantas kamu Bukan- menyakiti saya terus. Ya, saya tidak mau disakiti. Harusnya Menyakiti pun saya harusnya tidak mau. Bapak itu Sudah. berterima kasih. Sudah Pak Juma, Alkitab saya mengatakan beritakan, tapi jangan jadi hakim, jangan menyakiti hati orang. Saya bukan menjadi Makanya hakim. sudahlah, jangan Alkitab saya itu kamu obok-obok lagi. Bukan Lagi diobok- kamu nggak percaya kepada kitab saya. Udahlah Bukan kamu. diobok-obok, Bapak. Ya makanya Saya kamu cuma- jangan ajarkan Alkitab saya. Baiklah pendeta saya mengajarkan itu kepada saya. Jangan Islam. Salah nanti kalau Islam mengajarkan. Pasti salah. Nah, jadi ini Loh. salah. Makanya kan gini. jangan kamu bertindak. Saya tidak angkat kamu jadi guru saya. Kita hanya Bukan, belajar bukan, Alkitab saya ini ajarannya itu aja. Cukup Bukan, kamu Bapak pun boleh mengingatkan saya Jangan ketika kamu saya mengingatkan boleh. Jangan menyakiti hati orang. Saya bilang. Bapak pun boleh mengingatkan saya ketika saya menyalahi. Saya tidak Kaidah. mau menyakiti hati orang, Pak Juma. Caramu itu menyakiti hati orang, saya tidak mau. Ya, Pak Juma. Biar bagaimana Menyelamatkan saya, Bapak dari jurang kok bilang dinyakiti Iya, gimana? kalau Bapak? bilang saya mengingatkan orang tapi secara menyakiti hati orang, saya tidak mau, Pak Juma. Alkitab saya mengatakan jangan menyakiti hati orang, itu namanya membunuh, sama membunuh itu namanya, Juma. Lalu gimana dengan perintah memberitakan Ya Injil? Pak? jangan seperti caramu itu. Kita Tuh. belajar bersama. Kita Memberitakan Injil itu bukan cuma perbuatan kosong, berikan Pak. Injil Harus Yesus sudah datang menyelamatkan diimplementasikan kamu, di sudah dalam itu aja. teori dan praktek gitu loh. Yesus sudah datang menyelamatkan kamu, sudah itu cukup aja beritakan Injil. Percayalah kepada Dengan Yesus. cara apa? Loh, Dengan cara apa Yesus dia menyelamatkan? sudah ngomong, saya sudah mau orang, udah tahu kan orang sudah. Kalau ada yang percaya apa tidak, yang tidak percaya jangan kita bilang kamu masuk neraka, jangan. Jadi cara kami sudah kami tahu Pak Juma, jangan kamu perbaiki lagi, sudah begitulah ada sononya ya Pak Juma ya. Jadi itulah yang bikin sakit hati orang, bikin ribut. Jadi kamu melangkah ke luar pagarmu, mengurusi rumah tangga orang yang tidak ada hakmu.
Jadi rumah saya bisa kamu gitu, begini. Ya tidak boleh seperti itu Pak Juma, Nggak tidak boleh boleh. begitu. Jadi yang bagus itu ajarkanlah ajaran Al-Qur'anmu itu bagaimana sebaiknya supaya saya juga begitu. Nah, ini saya sudah mengajarkan ajaran Al-Qur'an. Oh, itu ajaran Al-Qur'an ya, nggak apa-apa lah kalau begitu. Oh, itu ajaran Quran. Terima kasih banyak. Iya. Kan begitu. Mengimani Yesus kitab, itu sebagai yang kamu bukan kitab, bukan Al-Qur'anmu kan, makanya saya pikir karena ajaran Al-Qur'an seirama dengan ya udah terima kasih Pak Juma. Kalau ajaran Al-Qur'an seirama dengan ajarannya Yesus kan gitu, Pak. Jadi kalau itu ajaran Al-Qur'an, terima kasih banyak. Tapi kalau saya baca Alkitab saya, boleh memberitahukan, tapi dengan cara baik, jangan menyakiti orang, jangan jadi hakim. Ini sudah sangat baik, Pak. Ya kalau sudah baik ya sudah, gitu aja, ya. Terima kasih banyak. Iya, gitu loh. Ya, terima kasih banyak. Ya gitulah. Memang saya terima itu. Kalau kita jangan sempat menyakiti orang, walaupun kita berbuat baik, jangan sampai salah kita yang salah jadinya. Terima kasih banyak Pak Juma ya atas nasihatmu itu. Iya, jadi Bapak membiarkan teman-teman Bapak makan babi. Loh, kamu membiarkan. Saya tidak bisa berhak melarang itu. Tidak bisa berhak. Dan ada perintahnya, jangan engkau makan babi. Sudah dibaca. Itu terserah dia, tergantung dia. Masa saya paksa? Jangan makan babi. Nggak boleh saya ngomong seperti itu. Lalu di mana rasa kasih? Tidak ada perintah Tuhan kami seperti itu. Kamu yang merintahkan saya itu. Saya tidak mau. Saya tidak mau Pak Juma. Bandel banget kamu Juma. Matius 5 nomor 19 Yesus memerintahkan untuk mengajarkan. Jangan salah diterjemahkan kamu, jangan artikan seperti itu. Alkitab saya itu sudah jelas mengatakan jangan menghakimi, jangan paksa orang, Kita nggak menghakimi. Dia makan, biarkan dia makan, Pak Juma, biarkan dia makan babi itu. Dan barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Biarkanlah saya gitu, Pak Juma, saya kan paham artinya. Jangan kamu artikan harus disuruh. Kamu jangan makan babi. Ya nggak bisa saya ngomong seperti itu. Loh, ya, Pak Juma, itu perintah, Pak. Itu perintah. Saya tidak mau lakukan itu. Perintah apa? Itu berarti kan Bapak membantah ajaran Yesus. Aduh, itu Alkitab saya. Itu Alkitab saya, Pak Juma. Jangan kamu paksa saya. Manusia itu punya hak. Dikatakan, Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Ku. Engkau akan melakukan perintah-Ku. Terima kasih banyak, Pak Juma. Terima kasih banyak. Itu memang niatmu baik, tapi kamu salah. Niatmu baik, tapi kamu kenapa salah. Bapak tidak melakukan perintah Yesus? Ya nggak apa-apa saya itu. Nggak, bukan perintah Yesus, bukan seperti itu maknanya. Tidak. Kamu barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan melakukan perintahku. Saya tidak mau ajaranmu. Itu ajaranmu. Kamu bikin alasan dari Yesus, tidak seperti itu maksudnya. Yohanes 14 itu ajaran Yesus katanya, tidak Pak. Seperti itu maksudnya. Aduh, Juma. Kalau engkau mengasihi jangan menghakimi, jangan menyakiti orang. Engkau akan melakukan perintah-perintahku. Salah satu perintahnya adalah mengajarkan hukum Tuhan kepada setiap manusia. Makanya lakukan 10 perintah Tuhan. Kamu hanya ngomong tapi kamu nggak pernah melakukan. Gimana sih? Heran saya. Lakukan 10 perintah Tuhan. Iya, makanya kamu nggak pernah melakukan. Kamu nyakiti orang, itu namanya membunuh bagi kami. Kalau menyakiti orang itu namanya membunuh. Lakukan 10 perintah Tuhan. Artinya jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Jangan. Kan gitu, iya. Nah, terus kenapa ada Yesus? Loh, Yesus itu siapa? Kamu gak kenal kan? Yesus siapa itu? Yesus itu ciptaan Tuhan. Terserah kamu, Yesus itu yang bisa memberi hidup yang kekal. Saya nyembah Yesus karena apa? Karena dia bisa memberi hidup kekal. Siapa yang bikin salah? Yesus salah, tidak memberikan. Yesus tidak memberikan hidup kekal kepada yang menyembah dia. Yesus memberikan hidup kekal kalau orang-orang itu menuhankan Tuhannya Yesus. Saya tidak peduli. Saya butuh hidup kekal. Maka saya mohon kepada Yesus, saya berikan hidup kekal. Makanya Yesus memberikan hidup kekal ketika orang mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Tidak, saya akan memberikan hidup kepada yang mendengar suaraku dan mengenal aku. Melakukan 10 perintah Tuhan itu. Jangan dirubah-rubah ajaran Alkitab kami, Pak Juma. Jangan dirubah-rubah. Enggak, justru ini saya luruskan, Pak. Mereka mulai diam lah, Pak Juma. Bukan seperti itu. Gini loh, Pak. Anda ingin memperoleh hidup yang kekal. Kamu rangkai sesuai dengan kehendakmu. Maka saya tidak mau ikut kamu. Yesus ketika datang, Pak, dia mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah yang ada di langit. Tidak ada seperti itu. Bukan sembah menyembah di sini. Bukan soal sembah menyembah. Yesus datang menyelamatkan manusia. Bukan karena soal sembah menyembah. Kepada iblis aja Yesus ajarkan untuk menyembah kepada Allah, Pak. Tidak, di Alkitab kami bukan masalah sembah menyembah. Masalah pelanggaran hukum.
masalah pelanggaran hukum di sini sehingga terjadi kematian, sehingga manusia diselamatkan oleh Tuhan. Itu berita kita, bukan salah soal sembah menyembah, tidak. Oh, itu ajaran baru itu, Pak. Iya, ajaran baru. Itulah Alkitab kami, makanya kamu tidak mengerti. Kamu Matius 8 nomor 4, Yesus tidak bisa seperti itu. Kamu copot sana, copot sini, kamu rangkai sesuai kehendakmu. Jadi Alkitab kami itu mengajarkan, memberitakan bahwa karena pelanggaran manusia tentang hukum itu, maka terjadi kematian, kesusahan. Lalu Tuhan menyelamatkan manusia dari kematian dan kesusahan itu. Itu inti ajaran kita, bukan soal sembah menyembah, bukan. Ya, Loh, salah kamu tuh. Salah. Kita tadi membaca 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Iya, bukan soal itu terkait dengan penyembahan itu, Pak. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Nah, kalau orang melakukan kewajiban dengan setia, maka orang itu akan menyembah. Kalau sepotong iya. Harus kita baca Alkitab kami dengan secara utuh. Secara utuh Alkitab kami diperintahkan untuk setia atau tidak, Pak? Ya, bukan masalah sembah menyembah ya. Iya, oke. Itu jadi diperintahkan setia atau tidak? Apanya? Untuk taat kepada ketetapan Tuhan, setia atau tidak? Kamu harus tahu, baca ayat lain lagi. Bukan karena perbuatanmu untuk melakukan hukum Torah itu kamu selamat, tidak. Tapi karena itu kata siapa? Iya, maka sambung itu. Jadi kalau kamu setia melakukan itu, membuktikan bahwa kamu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kamu. Tuhan menyelamatkan manusia karena manusia itu setia melakukan perintahnya. Bukan karena itu, bukan. Itu kan ajaranmu, ajaran Alkitab saya bukan. 1 Raja-Raja 2 nomor 3 loh. Makanya baca secara utuh. Kalau sepotong begitu iya. Enggak, Pak. Harus dengan setia melakukan perintah Tuhan supaya orang itu bisa diselamatkan. Itu bukti kalau kita percaya kepada Tuhan, menyelamatkan kita. Nah, makanya kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalau tidak setia juga, kan begini. Aku percaya kepada Tuhan, kan begini. Ini ajaran kitab kami. Ya, biar kamu paham ya. Jangan kamu paksa-paksakan saya. Biar kamu paham ya. Yang kami pelajari kitab saya. Alkitab saya mengatakan, bukan karena kamu melakukan hukum-hukum itu kamu selamat, bukan. Karena kasih Tuhan. Artinya kamu harus percaya. Bagaimana Tuhan mau mengasihi kalau perintahnya dilanggar, Pak? Belum selesai, Juma. Jangan, nggak boleh gitu. Kamu itu sebagai ustadz harus sabar menunggu apa yang diajarkan Alkitab saya. Saya ulangi Pak Juma ya. Silakan, Pak. Ya, makanya jangan potong ya sebelum selesai saya. Baik, Pak. Nah, jangan dipotong. Jadi ajaran Alkitab kami seperti ini. Bukan karena saya melakukan hukum-hukum itu semua maka saya diselamatkan, bukan. Tapi karena saya percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan saya, maka kepercayaan saya itu harus dibuktikan dengan melakukan hukum Tuhan itu dengan baik dan benar. Itu bukan karena saya melakukan hukum Tuhan maka saya diselamatkan, bukan, Pak. Karena saya membuktikan saya itu percaya kepada Tuhan saya, maka saya buktikan dengan cara apa? Melakukan 10 perintahnya dengan baik dan benar. Itu, Pak. Iya, betul itu. Makanya aku bilang, kalau Anda mentaati perintah Tuhan Anda, kenapa Anda mendudukan Yesus itu sebagai sembahan? Tidak ada perintahnya, Pak. Tidak ada perintah, tidak ada ketetapan, tidak ada ketentuan. Karena apa? Kamu kan tidak kenal siapa Yesus itu. Makanya jangan ajarkan. Kan saya nggak kenal, Pak. Saya justru kenal dia. Tahu kamu siapa Yesus itu? Jangankan kamu. Saya tahu, Pak. Bapak menggunakan data mana untuk mengenal Yesus selain yang saya kenal? Coba. Kenal siapa Yesus? Muridnya sendiri tidak. Coba Bapak gunakan data yang kira-kira. Kamu jangan bukan Bapak yang sombong yang mengatakan saya tidak kenal Yesus. Kira-kira dari sisi mana saya tidak kenal? Muridnya Yesus sendiri pun dia kenal tahu 100% setelah Yesus mau naik ke surga. Oke, sekarang dari sisi mana saya tidak kenal Yesus? Hanya baca-baca. Dari sisi mana saya tidak mengenal Yesus, Pak? Kamu katakan kenapa kamu sembah Yesus? Iya, itu dia. Nah, makanya coba tunjukkan ke saya apa yang menyebabkan Bapak menyembah dia. Apakah karena aspek dia itu manusia atau ada aspek ketuhanan? Kalau aspek ketuhanan, mana aspek itu? Coba tunjukkan ke kita. Nah, itulah kalau gitu kan bagus. Jangan paksakan saya. Kalau menyembah Yesus kamu jadi saya. Itu ya. Silakan, Pak, silakan. Makanya kita tanya Yesus itu siapa kan? Apa kata Yesus memperkenalkan dirinya, ya? Dengan baik. Jangan potong-potong dulu cuma supaya jangan bolak-balik ini ya. Oke. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 38, Aku telah turun dari surga. Nah, berarti ini bukan manusia biasa ini. Dia manusia tapi bukan manusia biasa, turun dari surga.
Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ayat 26 mengatakan, dia itu siapa? Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Yohanes 8 ayat 9. Dia yang telah mengutus aku, itu Bapa yang menyertai aku. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, jam 17 kamu harus percaya bahwa akulah yang diutus oleh Bapa. Jadi yang mengutus Yesus adalah Bapa itu. Akulah dia, akulah Bapa itu. Itu sajalah yang membuat saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri dan dia bisa memberi hidup kekal. Dan setelah dia mau naik ke surga, dia mengatakan sudah kembali kepadaku segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Itulah sebabnya saya memohon kepada dia supaya dia memberi hidup kekal kepada saya. Jadi dia bukan manusia biasa seperti yang kamu anggap itu, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Jadi dia bukan manusia biasa karena dia berasal dari surga. Bukan begitu, Pak? Ya, bukan manusia biasa. Dia punya kuasa. Dia bisa memberi hidup kekal. Nah, lalu bagaimana dengan data 1 Korintus 15 nomor 48, Pak? Apa hubungannya? Loh, di situ sangat jelas dikatakan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Oh, asalnya bukan dari Bapa. Yesus bukan dari surga, tapi dari Bapa. Aku keluar dari Tadi kan Bapak mengatakan yang dari surga. Iya. Iya, makhluk memang dari surga. Malaikat banyak. Tapi Yesus lain sendiri. Dia keluar dari Bapa dan mengembalikan segala kuasa di bumi dan di surga. Dan dia bisa memberi hidup kekal. Oke. Jadi karena dia kalau keluar ambil dari ayat itu, jangan satu langsung disimpulkan, Pak. Oke, berarti tadi kan dari surga ternyata makhluk-makhluk surgawi juga ada. Nah, Bapak lari lagi. Yesus itu keluar dari Bapa. Oke, coba Bapak lihat Matius 4. Keluar dan masuk ke Bapa. Dan dia memberi hidup kekal. Coba kita lihat dalam Matius 4 nomor 4, Pak. Matius 4 nomor 4 baca. Iya, silakan. Jadi caramu itu jangan mengambil dari konteks yang berlawanan bermacam-macam. Enggak, karena aneh rasanya kalau Bapak mengatakan aneh? Yesus itu aneh karena Yesus dituhankan karena dia dari surga. Ternyata makhluk lain juga dari surga. Karena dia memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga dan dia memberi hidup yang kekal. Itu semuanya katakan, oh berarti dia Tuhan. Iya, tapi kan dijawab sendiri di dalam Yohanes 5 nomor 27, dia diberi kuasa karena dia adalah anak manusia. Segala sesuatu yang diberi kuasa sudah pasti bukan Tuhan, kan? Yohanes gitu. Matius berapa? Matius 4? Matius 4 nomor 4. Nomor 4. Jadi ini konteksnya pencobaan di padang gurun. Jadi dia untuk mengatakan siapa ini? Ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Kan setiap manusia keluar dari Allah, kan? Ya. Sama dengan Yesus, kan? Ini bukan mengatakan bahwa Yesus bukan dari Tuhan, kan? Tetapi Yesus menjawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya berarti kita ini juga berasal keluar dari Allah. Bukan, tidak ada di sini katakan kita keluar dari Allah. Itu pernyataan Yesus loh, Pak. Matius 4 nomor 4. Masa begitu? Coba Bapak urai, oke, coba Bapak urai. Kan begini ceritanya ini. Kan kita baca di atas pencobaan di padang gurun oleh iblis. Iblis ini tahu Yesus kelaparan dan dia tahu Yesus ini adalah sama dengan manusia pasti bisa digunakan. Dia harapan dia bisa mengalahkan Yesus, ya. Makanya dalam keadaan sangat lapar, ya, dia mencobai Yesus. Dia katakan, buatlah batu ini jadi roti. Apa kata Yesus? Bukan roti ini saja menjadi hidup. Firman juga bisa memberikan hidup. Apa? Kan nggak ada hubungannya dengan datang Yesus dari surga. Nggak ada hubungannya. Gimana sih? Enggak, makanya kamu jangan mengajarkan Alkitab saya karena kamu tidak mengerti kitab saya. Karena kamu Islam. Tadi Bapak mengatakan kalau Islam dia itu pasti ngomong dari seperti surga. Itu. Makanya saya tidak mau Islam mengajarkan kitab saya. Makanya jangan coba Yesus dituhankan karena dia dari surga. Ada guru saya, Alkitab saya sendiri sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus itu bisa memberi hidup kekal. Bukan hanya makanan saja, firman juga. Yesus kan firman juga. Jadi kamu jangan tadi kan Bapak mengatakan Yesus dituhankan karena dia dari surga. Ternyata makhluk. Saya anggap dia Tuhan karena apa? Dia bisa memberi hidup kekal. Dia memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Siapa yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi? Oke. Kan Tuhan. Dengan cara apa? Siapa bisa memberi hidup kekal?
Dengan Tuhan. cara apa? Nah. Dengan cara apa Yesus memberikan hidup yang kekal? Tidak tahu. Orang dia ngomong seperti itu, mana caranya kamu tanya? Kalau mau Masa tanya nggak cara, tahu? Mana bisa? Yesus sudah mengatakan Bagaimana cara Tuhan hidup menciptakan bumi ini? Dari bahan yang tidak ada. Kamu nanyain Yesus sudah memberitakan, Pak, Makanya, caranya untuk memperoleh hidup kekal itu. Cuma. Kamu jangan paksakan ajaran Islam jadi Alkitab saya. Loh, kok jadi ajaran Islam? Iya, Pak? kamu kan Islam. Aduh, kamu itu kan Islam. Kamu ngajari saya seperti itu, salah. Loh, ini kita bahas Jadi tentang Tuhan ajaran saya Yesus, itu, Pak. Yesus itu, Kok jadinya ke Islam? Karena dia itu bisa memberi hidup kekal. Dan dia memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Dan dia akan datang ke dunia ini untuk menjemput kuasanya itu dari dirinya atau dari siapa, Pak? Entah dari siapapun. Kalau sudah dipegang segala kuasa, apalagi. Kalau dia sudah pegang segala kuasa, entah siapa yang memberikan dia kuasa? Yang nggak tahu entah siapa. Pokoknya sudah dipegang segala kuasa. Jadi dia siapa yang memberikan kuasa? Dia memegang segala kuasa, artinya dia bisa dan mampu menyelamatkan saya masuk surga. Dia menentukan saya. Siapa yang memberikan kuasa? Nah, siapa memberi? Nggak usah ditanya itu. Yang penting di tangannya sudah ada segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Untuk apa ditanya? Tapi kan gini, Bapak. Yesus gitu. Yesus kan mengusir. Saya tidak mau seperti pikiranmu. Saya mau Yesus mengusir orang-orang kan, Pak? Mengusir orang siapa? Ini tidak ada. Hanyalah daripada aku engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kamu kan Islam. Tidak mungkin mengajarkan Alkitab saya. Kamu harus putar-putar sana putar sini supaya Alkitab saya salah. Kan begitu. Makanya jangan bukan salah, Pak. Ini saya bertanya. Yesus mengusir. Siapa yang diusir, Pak? Saya tidak mau kalau kamu mengajarkan. Sudah, Bu Gunda. Kamu jangan bandel ya. Sudah jelas-jelas saya tidak mau mendengarkan ajaranmu karena sudah kamu putar-putar Alkitab saya. Enggak. Yesus kan mengusir. Sudah diputar-putar. Orang saya sudah tahu. Alkitab saya itu sudah tahu ajarannya. Saya sudah tahu ajaran. Siapa yang diusir oleh Yesus kan itu, Pak? Tidak mau saya mendengarkan kamu. Tidak mau saya mendengar ajaranmu. Pasti karena kamu itu Islam. Ya, kamu itu Islam. Ngapain kamu ngajak Yesus juga Islam, Pak? Ya biar enggak Islam. Siapa bilang Yesus Islam? Itulah bodohnya kamu. Kok Islam Yesus? Dari mana? Dia itu enggak bersahadat? Islam, Pak. Tidak Islam itu tidak. Dia Islam. Siapa bilang Islam? Itu kan saya barusan. Tidak ada katamu itu. Kita buktikan kalau Yesus Islam. Buktimu itu salah. Tidak benar. Mari kita buktikan. Bagaimana buktinya kamu Yesus Islam? Kamu bodoh banget. Baik, kita mulai, Pak. Mulai dari mana? Dia bersahadat. Oke, tunggu sabar. Bukan sabar. Yesus Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apakah dia ateis? Nggak ada di Alkitab itu masalah kita ateis atau bukan ateis. Berarti dia bukan ateis. Oke, apakah dia bertuhan? Kamu jangan Tunggu, Pak. Apakah Yesus bertuhan? Dia sudah tidak ada bertuhan Yesus. Dia sudah mati hidup kembali ke surga. Inilah yang saya katakan, Bapak ini. Saya mengajarkan saya bukan Bapak kamu. Ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan. Anda menuduh Yesus ateis. Itu kitab kami. Enggak, yang saya tanya, apakah Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Tidak beragama, tidak bawa agama. Enggak, bukan beragama. Apakah Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Masa kan dia bertuhan lagi, dia adalah Tuhan. Bagaimana dia bertuhan lagi? Bagaimana kalau terbukti bahwa Yesus bertuhan? Aku dari Bapak itu akulah dialah aku. Gimana kamu itu? Bagaimana kalau terbukti Yesus bertuhan? Tidak bisa. Akulah dia. Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapaknya. Bukan ke bertuhan atau tidak itu, Pak? Enggak, Bapaknya. Dia enggak pernah Tuhanku, enggak pernah. Itu adalah Kenapa Yesus itu dipanggil mengatakan dirinya memanggil Tuhannya dan sebutan Bapak? Kenapa? Tidak ada Tuhannya, Bapa di surga. Maksud saya gini. Yesus dialah aku. Apalagi? Anda mengatakan Yesus itu tidak bertuhan. Jangan kamu putar-putar lagi ajaran Alkitab kami. Kan tadi Bapak mengatakan Bapak Yesus. Akulah dialah aku. Apalagi? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak ada Tuhannya, dia adalah Tuhan itu sendiri. Loh, jadi dia ateis, Pak? Bukan ateis, dia nggak ada masalah agama di sini, bukan masalah agama, bukan masalah. Dia tidak bawa agama di sini. Dia hanya datang untuk menyampaikan. Bagaimana ceritanya Anda mengajarkan agama? Ini bukan ajaran Al-Quran, Pak. Makanya jadi Anda ingin mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen? Dia tidak beragama, tidak mengajarkan Kristen, tidak. Dia bukan mengajarkan agama. Dia datang. Dia mengajarkan Advent.
Dia datang, bukan Advent, bukan Kristen, bukan. Berarti ajaran Advent itu bukan ajaran Yesus. Dia diutus untuk apa? Menyelamatkan manusia, Pak. Bukan untuk... Iya, berarti Advent itu bukan ajaran Yesus, Pak. Makanya kamu salah, otakmu itu salah. Otakmu salah, ya. Kok salah pula? Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Kan sudah jelas. Sementara Advent itu adalah agama. Berarti Advent ini bukan ajaran Yesus. Bukan dari Yesus. Bukan. Syukurlah kalau begitu. Agama, ya. Yesus itu kan terus sudah kenapa Anda menjadi Advent? Loh, itu kan nama kelompok saya. Nah, kelompok Bapak itu memang diajarkan Yesus. Sekarang, loh, bukan diajarkan Yesus, itu namanya komunitas. Nah, berarti ajaran Bapak bukan berasal dari Yesus, kan begitu, Pak? Bukan, Alkitab saya pegang, Alkitab. Jadi kamu pikiran itu nggak sama dengan kami, Pak Duma. Jangan disamakan, ya. Karena jadi kamu, gini, Pak Lamsen. Nggak mau. Ya, nggak mau. Di dalam Mazmur 68, ya. Pak. Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa karena dia dianggap sebagai anak yatim. Makanya dikatakan Bapa itu adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah. Ya, kan gitu, Yesus Pak. Yesus tidak mengajarkan agama di sini. Ngapain dia datang ke dunia? Matius 2. Nah, berarti hapus aja agama Anda, kan gitu, saya Pak. tidak mendengarkan kamu. Saya mendengarkan Alkitab. Saya berkata, Matius 28, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku. Nah, orang. Kalau Jadi, Yesus datang untuk melayani, berarti Yesus menyediakan ajaran, Pak. Tidak layaknya Bapak dilayani oleh tuan rumah menyediakan makanan. Berarti Yesus mengajarkan dan menyiapkan ajaran. Kamu jangan tambah-tambah kami. Kamu jangan kurang ajar. Yesus itu menyediakan ajaran atau tidak? Jangan, tidak. Dia tidak mengajarkan apa-apa. Dia menjadi contoh dan teladan. Akulah jalan. Jadi Yesus tidak mengajarkan apa-apa. Enggak dia ajarkan. Apa dia ajarkan? Cuma itu baca Alkitab. Saya sudah menggenapi. Dia aja diajarkan. Karena dia tahu. Berarti dia tidak mengajarkan Kristen. Sudah ada. Hukum 10 kan sudah ada. Masih diajarkan. Berarti dia tidak mengajarkan Kristen. Enggak. Dia tidak mengajarkan Katolik. Hukum enggak ada itu, enggak ada. Dia tidak mengajarkan saksi Yehova. Tidak. Aduh. Dia tidak mengajarkan Advent juga. Sudah tidak ada itu. Ya udah, gulung tikar aja kalau gitu, Pak. Kok gulung tikar? Kami kan kelompok. Lah kan tadi Bapak mengatakan tidak mengajarkan itu. Loh, enggak ada. Itu bukan. Berarti benarlah Yesus mengajarkan Islam. Pikiran itu tidak sama dengan kami, ya. Berarti benar Yesus mengajarkan Islam, Pak. Enggak. Islam tidak. Islam bukan. Dia mengatakan, aku tinggalkan Islam bagimu, damai sejahtera untukmu. Loh, Yesus kami kan pernah hidup dan mati kembali. Dia mengatakan begini di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes. Dia katakan, aku tinggalkan Islam bagimu. Nggak ada Islam. Kamu jangan coba-coba meromor. Terima kasih. Kamu romor. Islam itu kan shalom, Pak. Shalom artinya damai sejahtera. Aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Tidak pernah sholat 5 waktu. Minimal dia bertuhan, Pak. Dia melakukan 10 perintah Tuhan. Kalau betul tidak. Ya kan? Dan dia tidak pernah menuhankan dirinya, kan gitu. Jangan dipaksakan, Pak. Jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan ajaranmu kepada kami. Mana mungkin Islam Yesus Bapak yang memaksakan ajaran Bapak kepada Yesus. Saya meluruskan ajaran Yesus. Yesus biasanya hari Sabat beribadah. Oh, Yesus membatalkan Sabat malah, Pak. Kok membatalkan Sabat? Dia itu metik gandum. Yesus metik gandum hari Sabat. Yesus melakukan pengobatan hari Sabat. Berarti dia membatalkan hukum Sabat. Saya sudah belajar itu. Itu kan kebodohanmu, apa? Loh, kok jadi saya yang bodoh? Jangan kamu. Bapak ingkar enggak bahwa Yesus itu melanggar hari Sabat? Jangan kamu mengajarkan kitab saya. Kamu salah. Ya? Kok salah pula saya? Ya salah lah. Yesus bukan melanggar Sabat, Bapak mengatakan tadi Yesus tidak bertuhan, itu adalah kesalahan fatal, Pak. Loh, Yesus dialah Tuhan, kok dibertuhan lagi? Nah, itu karena Bapak menganggap dia Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatan yang dipraktekkan di depan murid-muridnya sebagai orang yang bertuhan, Anda hilangkan. Oke, terima kasih Pak Juma. Di dalam Yohanes itu ajaran sesat. Kamu tidak percaya bahwa Yesus datang dari Bapa, ya? Kan dikatakan Yohanes 4, Pak, Anda baca, Pak, Yohanes 4, Pak. Nah, Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah, berarti dia bertuhan. Bapak mengatakan dia tidak bertuhan. Fitnah. Iya, kamu sesat, ya.
Kamu tidak Kok jadi saya yang sesat? Ya kamu yang sesat ya. Saya mengatakan Yesus itu Kamu beragama, mengatakan kamu sesat. bertuhan. Ya. Anda mengatakan Kamu- Yesus tidak beragama, Ya. Yesus tidak bertuhan. Yohanes Siapa 8 yang ayat sesat di sini? 25. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, kamu akan Dia mati dalam siapa? dosa. Dia itu siapa, Allah Pak? yang mengutus Dia aku. siapa? Allah yang mengutus Dia utusan Tuhan, Pak. Dia diutus. Kalau untuk kau apa? tidak percaya bahwa akulah dia, siapa dia itu? Ya, Allah Utusan Bapa. Tuhan. Allah Bapa. Allah Bapa. Oh, Yang- bukan begitu yang mengutus aku. caranya. Dia yang mengutus. Akulah dia. Dia yang mengutus aku. Yang mengutus dia Allah Bapa kan? Nah, dia Oh, mengutus aku. bukan begitu, Pak. Ya, Yesus kalau menjawabnya. udahlah. Kalau bukan begitu, Yesus saya tidak mau ikut kamu. Saya ikut Alkitab saya. Itu kan terserah bisa kamu. begitu, Ya, Pak. nggak mau. Saya nggak mau. Terserah kamu. Saya jangan. Saya Apakah tidak mau pencipta diajak langit saya dan salah. bumi ini pernah Saya mati? tidak mau diajak Tidak. salah oleh kamu. Yesus Saya mati. tidak mau Berarti diajak Yesus salah. bukan dia, kan gitu. Saya tidak mau diajak salah oleh kamu. Saya tidak mau diajak salah oleh kamu. Bapak memfitnah Yesus kalau Saya begitu, tetap Pak. berpatokan kepada Alkitab. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya Tolong sering-sering songkolo begadang, Pak. Itu kitab saya. Campur saraba Itu kitab supaya saya. Bapak Jangan kamu itu. obok-obok. Itu kitab saya. Loh, kok ya. Bapak yang mengobok-obok bukan Itu saya, kitab Pak. Saya. Kitab saya. Bapak yang Saya mengobok-obok, sudah saya mengarahkan. Kamu kalau percaya Bapak kitab ya bertuhan. Nah, terima kasih banyak Juma. Itu menyalahi, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Kalau kamu ikut Yesus, kamu harus ke gereja hari Sabat. Ya. Kok Yesus tidak pernah ke gereja? Ada-ada aja Bapak ini. Sejak kapan Yesus ke gereja, Pak? Aduh, ini fitnah lagi, fitnah lagi. Fitnah lagi, fitnah lagi. Makanya kamu Gereja penipu. itu Pak tempat Ya. penyembahan Makanya kepada kamu Yesus. penipu. Mana Ya. ada tempat ibadahnya orang Yahudi disebut Makanya- gereja tempat penyembahan Makanya Yesus. kamu Aduh, penipu. Bapak. Makanya kamu penipu. Kebiasaan Yesus itu beribadah. pada Bapak hari yang Sabat. nipu. Bapak mengatakan Yesus ke Alkitab gereja. saya, Tempat ibadahnya Yahudi itu Yesus tidak ada bangku, tidak ada kursi. Iya. Dan kalau mau masuk ke tempat ibadahnya mereka harus junub dulu, Pak, harus tahir, harus wudhu baru masuk Ini ke dalam. Alkitab saya Dan tidak mengatakan. boleh ada alas kaki, Bukan harus kami yang berjilbab saya ikuti. orang masuk ke dalam, Yang Pak. saya ikuti adalah Mereka di dalam rumah ibadahnya itu sujud, memuji Allah, bukan memuji Yesus. yang saya ikuti Gereja Alkitab itu saya. ada di abad ketiga. Yang saya ikuti Alkitab saya bukan kamu. Yang saya ikuti Alkitab saya bukan kamu. Bapak memfitnah. Anda Loh. mengatakan Yesus masuk ke Yang gereja. saya ikuti adalah Alkitab Waduh, saya bukan kamu. gereja itu tempat Lukas 4 berkumpulnya ayat 6. manusia berkulub. Lukas 4 Mana ada ayat Yesus 6. masuk di tempat berkulub? Mulutmu Pak? jangan Nggak kurang ada itu, ajar. Pak. Mulutmu jangan kurang ajar untuk mutar-mutar ajaran kami ya. Coba lihat. Loh, kok Iya, kurang ajar? Bapak Yesus yang kurang datang ke ajar. Nazaret. Bapak yang memfitnah Yesus mengatakan Yesus ke gereja itu fitnah itu. Yesus datang ke Jangan, Nazaret Pak. tempat ia dibesarkan dan menurut Pada kebiasaan hari Sabat Yesus, dia masuk ke dalam sinagoge, maju Iya. ke depan membacakan Bible, Makanya Alkitab, kamu kitabnya ikuti Musa yang bukan dibacakan, Islam. bukan kitabnya dia Kristen bukan yang dibacakan. Islam. Dia bukan Islam. Bapak, Dia bukan jangan- Islam, ya. Jangan Dia mengajarkan bukan Islam. sesuatu yang tidak Kalau Islam diajarkan itu hari Yesus. Jumat. Itu fitnah Kalau namanya. Islam itu hari Jumat, makanya kalau Islam itu hari Tapi Jumat, Yesus juga membatalkan Sabat itu, Pak. tidak ada di batalan Sabat, tidak ada. Loh, bagi Tidak ada. orang Yahudi nggak boleh Tidak. melakukan Orang apapun Yahudi pada hari salah Sabat. paham. Orang Yahudi Yesus salah paham. Memetik gandum Orang muridnya Yahudi, nggak ditegurnya. Dia bukan disabit, bukan. Dia mengobati orang-orang pada hari Kebenaran Sabat. itu hanya Makanya itu. ketika dia ditanya, Aku wahai yang Yesus, jalan dan kenapa kebenaran, engkau bukan melakukan Yahudi. perbuatan pada hari Yeay. Sabat? Apa dikatakan? Anak adalah Tuhan bagi anak hari Yeay. Sabat. Kan gitu, Pak. Cuma- Itu karena dia melakukan pelanggaran Cuma- terhadap Sabat itu. Kebenaran itu bukan orang Yahudi, adalah Yesus. Akulah ada jalan kebenaran. Jadi kebenaran itu Salah lagi Bapak salah ini. lagi, salah. Kamu yang salah, ya nggak apa-apa lah. Oke lah, Juma. Saya Bapak mengatakan Yesus tidak bertuhan. Wah, Ya. itu fitnah. Yesus sebagai bertuhan gimana? Orang dia Tuhan sendiri, gimana sih? Itu menurut konsep Bapak, tapi Iya, fakta iya, real di lapangan Yesus bertuhan. Akulah dia. Anda Dia mengatakan bertuhan. anak Maria ateis. Wah, fitnah itu. Lagi juga kamu kan tidak percaya Alkitab saya. Kan salah semua Alkitab saya itu. Kenapa kamu? Saya tidak percaya kitab Bapak sebagai firman Tuhan. Betul. Ya. Siapa bilang firman Tuhan itu? Kamu bilang kemarin itu itu tulisan- Jadi menurut Bapak itu firman Tuhan. Kamu itu emang kamu bagaimana sih sebetulnya sikap kepada kitab saya? Kadang-kadang begini, kadang-kadang Nah, begitu. saya tidak menolak dan saya tidak menerima kitab Bapak. Makanya Dia bukan firman Tuhan. kalau begitu jangan kamu ajarkan kepada saya. Kenapa kamu ajarkan yang bukan firman Tuhan kepada saya? Yang tidak benar itu. Artinya kan tidak benar ajarannya. Kenapa kamu kesahkan kepada saya supaya saya sesuai dengan yang kamu maksud itu? Kan tidak. Bukan Bapak. Itu Saya namanya Berarti kamu saya sudah mengatakan Berarti kamu sudah Yesus gila. itu Kamu sudah gila. bertuhan.
Ya tetap juga sebagai Tuhan itu tak, kamu sudah gila mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Gila kamu kan? Yang kamu Kan, Pak. ajarkan itu yang benar Yesus lah. Anda Kamu katakan sudah tidak gila. bertuhan. Kamu mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Sementara Ajarkan Yesus yang sibuk tidak benar. siang malam berdoa. Kan Anda Yesus itu mengatakan kan dia benar tidak ceritanya. bertuhan. Yesus itu kan fiktif juga kamu bilang, tidak benar itu. Kenapa kamu paksakan itu kalau saya terus yang tidak benar itu? Yang fiktif Kamu sudah itu gila. yang Anda Ya tuhankan sudah. itu. Kamu itu kan tidak percaya. Karena yang dengan Yesus tidak yang benar. ada di kitab Kamu Anda itu ngotot bertuhan dia. supaya saya mengikuti yang tidak benar. Gimana kan? Artinya kamu udah gila kamu. Ustadz gila. Kamu ngotot Wih. supaya saya mengikuti yang tidak benar. Gila kamu kan? Jangan Ya, gitulah, gila. Pak. Ya, Kurangi gila. minum balok, Kamu Pak. kan tidak Kurangi minum percaya balok. Alkitab saya benar. Ya. Kamu paksakan saya mengikuti yang tidak benar. Kamu ajarkan lagi yang tidak benar kepada saya supaya ikuti yang tidak Pak benar. Hamsin, Artinya kalau kamu boleh ngomongnya yang sopan. Ya dong. nggak boleh lah. Jadi dia sudah tidak percaya kitab saya karena tidak benar, dipaksakan saya mengikuti Ya, ajaran Alkitab saya Minimal sesuai Bapak semuanya. yang percaya kan gitu. Saya Bapak tidak mau mengatakan ikut Yesus kamu. tidak bertuhan. Saya tidak mau. Berarti Itu- Bapak itu- tidak itu- mempercayai kitab Bapak Alkitab sendiri saya yang seperti mengatakan itu. Yesus berdoa, Yesus Kan memang salah sujud. itu. Alkitab saya kan salah. Kenapa kamu paksakan? Ya minimal Bapak percaya apa yang Kamu tertulis itu bahwa sudah Yesus gila, bertuhan. ya. Kalau kamu sudah percaya itu bukan yang benar, kenapa kamu paksakan saya harus ikut ajaran kamu sesuai dengan Minimal Alkitab saya? Bapak yang Makanya, percaya kamu bukan bahwa percaya Yesus saya supaya saya bertuhan. mengikuti Kok Alkitab jadinya ke saya yang Maksudmu salah? apa? Maksudmu apa? Maksud saya, Walaupun saya percayalah ikut ajaran terhadap kitab Bapak. Nah, Jangan terus ikut-ikut tidak percaya. Kan Gimana? Yesus berdoa, Yesus sujud, Nah, kalau saya sujud dengan Yesus Yesus apa saya meminta surga? kepada Kan itu kan cerita Tuhan. bohong. Artinya Salah, dia bohong juga. bertuhan, kan Apa saya gitu ke surga? Pak. Itu seperti itu. Kan bohong itu. Gimana sih? Nah, minimal Bapak yang percaya kepada kitab Kamu Bapak. sudah yakin itu tidak benar. Tapi kamu Loh, paksakan jangan saya ke mengikuti sayanya, Nah, Bapaknya makanya. yang percaya Oke. kepada Jadi kamu kitabnya, sudah jangan ke gila, saya. Juma. Ya. Kan Kamu gitu, sudah gila, Pak. Juma. Kamu jangan bawa saya gila, ya. Jangan Kok bawa jadi saya yang gila? Oh, Kitab saya kan Bapak yang tidak benar. mengatakan Yesus Kalau kitab bertuhan. saya benar, kamu harus Bapak ikuti membantah kitab itu. saya. Iya. Saya Kamu mengingatkan, ikuti saya. jangan katakan Yesus itu ateis. Ya. Karena dia Terserah saya bertuhan itu. di Kan kitab kitab saya juga- Bapak. Kitab saya kan bukan mengatakan ateis. Kitab saya mengatakan bahwa Yesus itulah Bapak itu sendiri. Bapak Yesus adalah Bapak, Bapak itulah Yesus. Nah, Bagaimana kalau lagi? itu Nah, itu adalah pemahaman Bapak, iya, apakah pemahaman. mata Itu Anda yang tidak tercatat. membaca di kitab Bapak bahwa Yesus yang itu tercatat berdoa? di kitab saya. Itu yang Yesus tercatat di berdoa. kitab saya. Dia Yesus bisa menyembah. Yesus berdoa sebagaimana? Yesus Kan- bertuhan. Karena Anda dia mengatakan contoh. Yesus Karena tidak dia bertuhan. contoh, dia Itu fitnah. teladan. Berarti Nah. Bapak mengatakan Yesus itu ateis. Kan begitu, Pak. Nah, susah nih belajar dengan siapa nih? Si Juma ini. Keras kepala. Nah, Bapak yang keras kepala terhadap kitab Jadi- Bapak sendiri, bukan saya loh. Yesus berdoa sebagai contoh. Kan teladan dia. Sebagai Nah, teladan. bertuhan tidak dia di situ, Pak, ketika dia berdoa? Loh, dia ada Tuhan sendiri. Sebagai contoh Nah, bagi saya. Terserah Iya, itu iman Bapak di terus gereja, bagaimana lagi? terserah. Yang Mau saya bertuhan, tanya kitab loh. Anda, Yesus mempraktekkan bertuhan atau tidak? Tuhan kok bertuhan? Bagaimana sih? Justru itulah Yesus bukan Tuhan, karena dia Oh. bertuhan. Dia adalah Tuhan itu yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Iya, kalau dia adalah Tuhan, tetapi dia bertuhan, faktanya dia Tuhan yang sebagai berdoa. manusia. Dia berdoa kepada Terserah dia Tuhan mau jadi apapun, terserah. Yang fakta di dalam kitab Bapak, Anda harus mengakui Yesus Kenapa bertuhan. saya berdoa kepada Yesus? Karena di tangan Yesus sudah kembali segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Jadi Tapi apapun kan itu, Yesus mempraktekkan bertuhan, Pak. ya nggak apa-apa. Tapi kan di Nah, tangan itu kuasa di gitu bumi. dong. Itu baru Nggak sedikit apa-apa. sehat. Tapi Jangan Anda kan tolak gimana? mengatakan Gimana? Yesus Gimana? tidak bertuhan, Nah, gitu loh. terserah itu mau bertuhan atau tidak bertuhan bagi saya karena di tangannya sudah segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Nah, Apa siapa lagi? yang memberikan kuasa kepada dia? Nggak tahu entah siapa itu. Yang penting sudah kembali ke tangannya segala itu kuasa. payahnya di situ, Pak. Nah, ya, Bapak, terserah. Bapak bilang saya gila. Yang penting Bapak mengatakan saya gila. Nggak usah. Ternyata Bapak yang segala kuasa di surga. Anda nggak mau tahu Yesus berdoa kepada siapa? Yang penting Diberi kuasa oleh tangannya siapa? itu, Anda nggak mau tahu. Bagi saya yang bodoh-bodoh ini cuma yang penting di tangan Yesus. Tadi itu yang sudah bodoh bilang kembali- saya. Sudah kembali segala Yang gila kuasa di saya. surga. Sudah kembali segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Apalagi kalau sudah segala kuasa dipegang, lo kemana lagi saya minta mengadu lagi? Kepada yang pegang kuasa lah. Pak, baca Matius 7, Enggak. Pak. Saya tidak mau Baca kepada yang Matius tidak kuasa. 7. Ending tidak mau daripada kepada yang tidak penyembahan Bapa kepada Yesus Saya itu menyembah. membuahkan Bapak diusir. Nggak apa-apa. Penyahlah daripadaku, Karena dia engkau telah- semua pembuat Nggak kejahatan. apa-apa. Nggak apa-apa. Loh, Karena Loh, kok, dia- nah sekarang siapa yang gila kalau Karena begitu? kamu Udah tidak nyata-nyata mengerti. Anda diusir. Karena kamu tidak mengerti Loh, kenapa kok jadi saya diusir. nggak ngerti? Kan dia bilang
kamu, walaupun kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, kan itu maksudnya. Kamu sebut aku Tuhan, Tuhan, tapi kalau kamu tidak melakukan segala perintah Tuhan itu, kamu akan saya usir. Nyah kamu dari sini, saya tidak kenal kamu. Jadi kita harus berdasarkan kehendak Bapaknya kan? Jadi tanda pengenal saya adalah kelakuan saya melakukan 10 perintah Tuhan itu. Walaupun saya mengatakan dia Tuhan, 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 walaupun berdua saya Tuhan, 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 tidak akan diterima. Saya tidak kenal kamu. Karena apa? Tanda pengenal saya tidak ada dilihat. Tanda pengenal saya adalah kelakuan saya melakukan segala perintah Tuhan itu. Itu cuma. Iya, maksud saya gini loh, Pak. Kan Yesus mengusir orang-orang yang... Karena tidak pakai tanda pengenal. Iya, tapi orang ini saking tingginya ilmunya, Pak, dia sudah mampu mengusir setan. Orang di tangan segala kuasa di bumi dan segala kuasa surga apalagi. Nah, maksudnya gini loh, Pak. Bapak sebagai seorang Advent, Bapak sebagai seorang Advent, belum tentu bisa mengusir setan. Ya makanya. Belum tentu bisa bermujizat. Belum tentu bisa bernubuat. Tetapi level bermujizat, bernubuat, itulah yang diusir Yesus, Pak. Apalagi Bapak. Iya. Level orang bermujizat yang bernubuat itu diusir oleh Yesus karena apa? Karena tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tidak melihat tanda-tanda di dalamnya. Apa tandanya? Oh tidak. Oh terserah kamu. Tidak setiap orang yang menyeru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang, sekarang ada nggak kehendak Bapak untuk menyembah, agar manusia menyembah kepada Yesus? Ada nggak, Pak? Yesus itu siapa rupanya? Karena tunggu dulu. Ada nggak kehendak Bapak agar manusia menyembah kepada Yesus? Ada nggak? Tidak ada perintah untuk menyembah. Udah, kalau nggak ada berarti siap-siap aja diusir. Kami itu bukan soal sembah menyembah. Kamu selalu sensitif kali kamu tentang sembah menyembah. Ya. Bapak Yesus memerintahkan itu untuk menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhannya kan gitu. Iya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dahulu kala harus berdasarkan kehendak Bapak. Kalau kehendak Bapak yang kita ceritakan, Pak, satu raja-raja yang saya bacakan kepada Bapak tadi. Pak Juma, kamu jangan ngomong terlalu cerewet banget. Karena ada ceritanya itu. Jadi saya yang cerewet. Karena orang-orang pengikut Yesus itu ada yang menyembah berhala, ikut orang sembingnya. Kamu jangan nyembah itu, kamu hanya menyembah Tuhan Allah Bapamu di surga. Kan itu kata kenapa enggak dia katakan sembah aku? Karena dia sebagai manusia. Nah, karena berarti Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini pernah berhenti menjadi Tuhan lalu menjadi manusia gitu maksudnya. Itu kan pikiranmu. Saya juga tidak paham. Ini fakta, Pak. Yesus hanya katakan tidak memerintahkan menyembah dirinya karena dirinya manusia kan gitu. Jangan gunakan otak dan logikamu ke situ karena nggak bisa begitu dong. Nggak boleh begitu. Perintah Yesus kasihlah Allah dengan akal budi kan gitu, Pak. Otak dan logika manusia dan bahasa manusia tidak akan memahami itu, Pak Juma. Apalagi kalau akal-akalan kan gitu ya. Nggak bisa lah, nggak bisa. Iya, apalagi kalau akal-akalan kan gitu, Pak. Iya. Jadi Pak Juma, itu adalah kitab kami itu. Kamu kan tidak percaya, kan tidak benar kitab kami itu. Tapi minimal Bapak yang percaya. Kamu paksakan saya yang ikut kamu itu. Bukan ikut saya, Pak. Ikut ke kitab Bapak. Ngapain ikut saya? Sesuai dengan ajaran itu, apakah saya masuk surga? Selamat saya. Ikuti ajaran Yesus, Pak. Ajaran Yesus saya masuk surga enggak? Lah, kan Yesus mengatakan masuk surga saya. Jika masuk surga menurut Yesus. Masuk surga menurut Yesus. Ketika Anda mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu, ya. Kalau saya masuk surga, kamu juga kalau kamu masuk surga ikutlah Yesus itu seperti itu, ya. Saya sekarang mengikuti Yesus, Pak. Saya mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengikuti Yesus sebagai utusan Tuhan. Kan gitu. Beribadah pada Sabat, ya kan? Kamu beribadah itu syariat, itu hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan kepada Bani Israel. Enggak. Yesus datang untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Jadi Juma. Kan gitu, Pak. Yesus itu kan teladan kami, makanya dia jadi manusia, ya. Jadi harus sama dengan manusia dia supaya bisa jadi teladan. Ada kelihatan, ada suaranya. Kenapa Anda tidak mengikuti teladan Yesus? Ya, saya berusaha mengikuti teladan Yesus. Jangan kalau masalah minimal Bapak menyembah hanya kepada Tuhannya. Kenapa Bapak menyembah kepada Yesus? Apakah Yesus mengajarkan teladan menyembah kepada dirinya? Masalah itu. Saya memohon kepada dia menyembah dia karena apa? Dia bisa memberi hidup kekal dan di dalamnya segala kuasa bumi di surga, segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Itu sebabnya. Kan sudah saya jawab.
Ya. Bapak, Karena hidup dia kekal memegang itu segala menurut kuasa di bumi. Yesus, Ya. Pak, hidup kekal itu diberikan oleh Yesus. Kalau kita memahami Tuhannya itulah satu-satunya Tuhan Bukan. dan Bukan begitu dirinya Alkitab hanya kami. utusan Tuhan. Bukan begitu Alkitab. Yohanes Kami. 17 nomor 3, Bapak. Jadi kami mengakui Yesus sebagai utusan, diutus sebagai apa? Menyelamatkan kami dari dosa. Itu kan ada di situ, diutus sebagai apa? Kan ada di situ. Iya, menyelamatkan dari dosa Iya. dengan cara apa? Iya. Menyembah hanya kepada Allah. Menyerahkan nyawanya. Kan aku Oh, Anda salah. Pas saya salah, Alkitab saya kamu salahkan ya. Bukan, Anda Menyerahkan salah nyawaku. karena kitab Kan Anda dia- tidak mengajarkan begitu, Oh, Pak. ya, Alkitab Yesus berkata seperti itu kok. Itu Oh, enggak. Kitab Anda tidak mengajarkan begitu. Nah. Bapak keliru memahami itu. Kok begitu? Iya. Aku datang bukan untuk dilayani. Oh, Bapak salah. Coba buka bukan saya kitab salah. Anda Yehezkiel Kamu 18 nomor menyalahkan. 21. Ya. Tolong buka Yehezkiel 18 Yesus nomor itu 21. bukan zaman Yesus. Yesus bukan. Ya. Terus ini kenapa ada perkataan di Yesus. kitab Anda? Ini Giliran perkataan gak Yesus. enak dibilang Ya. bukan ajaran Yesus. Giliran perkataan ini Yesus. diambil diakui sebagai kitabnya. Ini perkataan Yesus ya. Langsung Yesus berkata, Apa aku tuh? datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, menyerahkan nyawa saya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu sudah jelas. Apalagi dia tersalib. Dia sebelum dia mati sudah berkata, sudah mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, nanti akan saya diserahkan ke tangan orang penjahat dan saya akan Itu ajaran siapa? Yesus. Bukan. Kalau Anda mau melihat ajaran Yesus, Kalau Matius itu 8 bukan. nomor 4. Kalau bukan ya terserah kamu. Yesus mengajarkan murid-muridnya Ya. untuk melakukan Sudah, kurban. sudah. Hewan, Bukan. Pak, bukan manusia. Ya, terserah Ajaran kamu. kurban manusia itu ajaran barbar. Aku baca. Ajaran kanibal itu nggak diajarkan Saya itu. tidak mau. Saya tidak Be, mau ikut kamu. susah Itu kali Bapak perkataan ini. Yesus di Alkitab saya. Itu perkataan Yesus di Alkitab saya. Perkataan Yesus itu Matius 8 nomor 4, Pak. Saya kepada Alkitab saya bukan kepada kamu. Saya Matius 8 nomor 4 itu kitabnya Bapak. Saya kepada Alkitab saya bukan kepada kamu. Matius 8 nomor 4 itu kitabnya Bapak. Kenapa Jangan Bapak nggak diputar-putar percaya? ya. Jangan diputar-putar ya. Jangan diputar-putar ya. Jadi Yehezkiel 18 nomor 21, orang fasik bertobat lalu berpegang pada ketetapan Tuhan, lalu beliau orang yang bertobat tadi berlaku adil dan melakukan kebenaran, maka dia pasti memperoleh hidup dan tidak akan mati. artinya kan Tidak dia ada tebus-tebus. mempunyai tanda. Tidak ada tebus-tebus pakai darah manusia, itu ajaran dari mana, Pak? Dia karena orang itu kan membunuh domba setiap pagi dan sore. Nggak ada. Yesus sudah mengatakan roti inilah Jangan dagingku, disisir. anggur inilah darahku. Mulai dari Dia sudah mempraktekkan itu, bahwa anggur dan roti itu adalah ibarat daripada penebusan Yesus. Kenapa diganti dengan darah betulan, diganti dengan daging betulan? Kanibal rupanya kalian. Mulai dari Adam sampai Yesus mati tersalib itu orang-orang Israel, umat Tuhan itu menumpahkan darah setiap pagi dan sore. Dengan kurban hewan kan? Ya. Iya, Baca Matius 8 nomor 4. Matius 8 nomor 4. Itu Coba Pak, coba. Ini saya ngajarin Bapak. Matius 8 nomor 4. Coba Anda baca. Jangan mengajar saya. Kamu salah. Oh iya, saya ingatkan sebagai saudara. Saya ingatkan sebagai saudara. Kamu itu salah. Ustadz, kamu. Al-Quran kamu pahami, Alkitab saya tidak kamu pahami. Kamu itu tidak tahu Alkitab saya. Loh, Matius 8 nomor 4 coba Bapak baca. Dan aku heran juga kamu. Kenapa Alkitab saja kamu obok-obok nggak ngerti kamu Alkitab? Karena negara ini sudah dipropagandakan dengan misionaris, dengan mengajarkan menyembah kepada manusia. Itu loh Pak, itu jawabannya. Alkitab saya kamu tidak mengerti. Kamu sudah roba-roba. Maksudnya tujuan Loh, kok jadi saya yang berubah? Kok jadi saya yang berubah? Baca sekarang. Iya. Coba, kalau Anda jujur, buka Matius 8 nomor 4. Nah, tentang apa itu kan sudah kesalahanmu. Aku Loh, kok jadi saya yang salah? Nah, dia kan coba. akulah dia, dialah aku. Apa lagi? Terserah, mau dia anak tukang kayu, mau dia anak Maria, mau dia Mesias, terserah. Yang penting dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bunda izin sebentar. Dan Opung Lamsen katanya ada Rudihanes sudah masuk ya. Baik. Sepertinya yang terjadwal ada Rudihanes. Halo Bang Rudihanes.